Selanjutnya kita masuk ke penyajian materi yang kedua oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Bapak M. Ratuanik SSI MPD dengan judul Blended Learning atau pembelajaran blended. Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan untuk kami menyampaikan materi dalam kuliah perdana di saat ini. Materi yang saya sampaikan di saat ini terkait dengan revolusi 4.0 yang harus semua orang yang hidup pada zaman ini harus mengikuti proses tersebut. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Bat sebagai Wakil Ketua 1 terkait dengan pembelajaran dari masa ke masa. Dan pada saat ini kita dituntut untuk harus menggunakan industri, dalam hal ini internet, dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini berkaitan juga dengan pandemi yang kita hadapi saat ini, yaitu harus atau mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, dalam materi ini saya akan menyajikan bagaimana proses pembelajaran blended. Jadi, untuk pembelajaran blended ini kita tahu bahwa e-learning itu adalah kita menggunakan pembelajaran yang berbasis online. Jadi pembelajaran yang digunakan di sini berbasis online itu pasti membutuhkan media. Media apa yang digunakan? Yaitu kita punya media internet. Dan kita tahu bahwa di daerah ini ada sebagian titik yang belum difasilitasi oleh media internet yang baik. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini banyak titik. Misalkan kalau sudah ada di kampung-kampung yang jauh, di kecamatan-kecamatan yang jauh, ada beberapa titik yang belum kita bisa menggunakan internet dengan baik. Sehingga perlu dirancang suatu pembelajaran, yaitu blended learning. Jadi pembelajaran blended learning ini tidak hanya full online, tetapi ada online dan ada tatap muka. Nah, di sini saya akan membicarakan bagaimana proses pembelajaran blended learning itu bisa dijalankan pada perguruan tinggi atau di sekolah. Nah, dalam materi yang saya sampaikan adalah kegunaan, tujuan, dan ruang lingkup dari pembelajaran blended atau blended learning itu. Dan kemudian yang kedua adalah kerangka konseptual e-learning dan pembelajaran blended. Tadi e-learning saya sudah jelaskan awalnya, dan pembelajaran blended. Kemudian bagaimana kita melakukan pengaturan setting blended dalam pembelajaran blended. Kemudian aktivitas apa yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran blended learning. Ya, yang pertama tentang rasional dulu. Jadi pembelajaran blended learning itu bukan hanya sekedar pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Tetapi lebih jauh, pembelajaran blended itu kita mengintegrasikan strategi yang terbaik dalam konteks pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran blended itu kita mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau pembelajaran online itu. Kemudian pada tahun 2019
penelitian yang dilakukan oleh UES dan melibatkan 235 dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan ada 7 ahli dalam pembelajaran online e-learning. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sangat penting untuk kita menentukan setting pembelajaran blended sesuai dengan konteks. Kemudian kita dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran, entah pembelajaran pada perguruan tinggi maupun pembelajaran pada sekolah. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk misalkan para desainer pembelajaran. Artinya para desainer di sini adalah orang yang mau mengajar. Artinya ada guru, pendidik, ada guru, ada dosen, ada orang-orang yang bisa melakukan proses pembelajaran untuk merancang proses pembelajaran dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah atau di kampus. Kemudian tujuannya bagaimana untuk memberikan sebagai acuan kepada para pendidik dalam menyampaikan materi untuk tujuan atau capaian pembelajaran itu dicapai. Kemudian kerangka konseptualnya pada tahun 2010 itu yang disebutkan dengan e-learning itu adalah yang disampaikan oleh Stockley, itu pembelajaran e-learning adalah penyampaian program pembelajaran atau pelatihan atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Sarana elektronik seperti apa? Bisa kita gunakan komputer, alat elektronik lainnya, misalkan HP, untuk memberikan proses pembelajaran. Kemudian pada tahun 2006, yang dikatakan oleh Naidu, pembelajaran learning itu secara fundamental itu adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Tadi di awal saya sudah sampaikan, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Kemudian pada tahun 2006 juga disebutkan oleh Horton bahwa e-learning itu adalah penggunaan teknologi. Jadi hampir semua mirip. Jadi dalam proses pembelajaran e-learning itu yang digunakan itu adalah teknologi informasi. Didukung dengan sarana-sarana komputer dan telepon genggam yang tadi saya sebutkan. Maka dari beberapa penjelasan itu kami menyimpulkan bahwa e-learning itu merupakan istilah yang generik dan luas yang menjelaskan tentang penggunaan berbagai teknologi elektronik untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi lebih tepatnya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pembelajaran, tetapi lebih jauh untuk menciptakan pengalaman belajar. Jadi penggunaan e-learning ini bukan disampaikan di situ bahwa bukan hanya untuk menyampaikan pembelajaran, tetapi memberikan dampak kepada orang yang dibelajarkan. Misalkan dia bisa sekarang mahasiswa atau siswa yang belum bisa menggunakan media internet, bisa juga dapat belajar untuk menggunakan. Nah, klasifikasi e-learning ada 3 hal yang disebutkan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan di sini. Engines, yaitu yang pertama itu adalah engines, yaitu pembelajaran tatap muka atau tradisional yang ditunjang dengan sistem penyampaian secara daring. Nah, di sini nanti proses pembelajarannya dilakukan secara tradisional, tetapi dilakukan secara online. Artinya bahwa pembelajaran itu menggunakan media internet, yaitu memanfaatkan komputer, kemudian guru atau dosen itu memberikan tugas-tugas
kepada siswa sehingga cari di internet untuk membuat tugas tersebut. Kemudian yang kedua, mix atau blended, yaitu menempatkan sistem penyampaian secara daring sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Artinya bahwa proses penyampaian materi yang dilakukan secara daring tidak terlepas dari semua proses pembelajaran secara keseluruhannya. Artinya, baik proses tatap muka maupun pembelajaran secara daring itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Berbeda dengan model yang enjust tadi, yang hanya menempatkan sistem penyampaian daring sebagai bahan tambahan. Sedangkan full daring, ya ini, semua interaksi pembelajaran dan penyampaian materi itu dilakukan secara daring penuh. Kalau saat ini dosen ada di sini, ada yang lain di rumah, ada yang lain di sini, ya ini disebut dengan blended. Ya, jadi pembelajaran campuran itu. Jadi ada yang ikut secara online dan ada yang ikut secara tatap muka. Nah, ini yang nanti merupakan satu strategi lagi yang kita akan sama-sama bisa laksanakan pada proses pembelajaran di semester ini, karena kita terbatas dengan informasi yang masih kita dapati selama proses pandemi yang terjadi di Indonesia, terlebih khusus di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi pembelajaran blended ini sangat diperlukan untuk proses aktivitas pembelajaran baik itu di sekolah maupun di kampus. Jadi ada yang tatap muka secara langsung dan ada yang secara online. Jadi dua itu digabungkan menjadi satu yang disebut dengan blended learning ini. Nah, selanjutnya definisi tentang pembelajaran blended. Nah, di sini ada beberapa pikiran, pendapat ahli yang saya coba kutip tentang definisi pembelajaran blended yang disampaikan oleh Tron pada tahun 2003. Pembelajaran blended itu adalah suatu peluang untuk mengintegrasikan kemajuan inovasi dan teknologi yang ditawarkan secara daring dengan interaksi dan partisipasi yang ditawarkan dalam pembelajaran tradisional. Yang tadi saya sebutkan di awal, pembelajaran tradisional itu yang tatap muka yang selama ini kita laksanakan terus-menerus itu. Kemudian pembelajaran ini diintegrasikan begitu. Kemudian pada tahun 2006 dikatakan oleh Bond dan Graham bahwa pembelajaran blended itu pada dasarnya mengkombinasikan aspek positif dari dua jenis lingkungan belajar, yaitu pembelajaran di kelas dan pembelajaran online tadi, learning tadi. Jadi hampir sama proses-proses pikiran yang disampaikan oleh pendapat-pendapat yang tadi disebutkan. Kemudian Howard juga mengatakan bahwa pembelajaran blended itu adalah upaya memanfaatkan aktivitas dalam belajar seperti interaksi tatap muka, kemudian kerja kolaboratif dengan teman sejawat sebagai komplemen aktivitas belajar yang dilakukan secara individu oleh peserta belajar. Peserta belajar di sini ada siswa dan mahasiswa. Kemudian disampaikan oleh Nord dan teman-temannya pada tahun 2007 mengatakan bahwa pembelajaran blended itu adalah suatu kombinasi dari berbagai modus pembelajaran daring, yaitu luring pada luar jaringan dan daring. Jadi pembelajaran blended itu menjadi lebih kukuh dan terkenal dengan semakin tersedianya pilihan. Jadi pembelajaran blended itu kita pilih bahwa kita mau gunakan tatap muka dulu atau online. Jadi dua-dua pembelajaran itu dilaksanakan sama-sama seperti itu. Kemudian karakteristik dari proses pembelajaran blended ini
dikatakan bahwa mengkombinasikan strategi dari setting pembelajaran tradisional ya dan proses pembelajaran online. Tetapi sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan bagaimana kita menyusun atau membuat strategi dalam proses pembelajaran. Ada pembelajaran yang sinkron langsung. Dalam pembelajaran blended itu ada pembelajaran yang sinkron langsung, yaitu pembelajaran yang terjadi dalam situasi di mana yang belajar dan membelajarkan berada pada satu lokasi atau ruangan dan waktu yang sama. Artinya bahwa pembelajaran sinkron langsung itu. Jadi Anda mahasiswa ada di sini, kami dosen. Jadi langsung seperti itu. Itu sinkron langsung dalam pembelajaran blended learning atau yang disebut dengan tatap muka. Oke. Kemudian sinkron maya. Itu adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi di mana antara yang belajar dan membelajarkan berada pada waktu yang sama, tetapi tempat berbeda satu sama yang lain. Artinya saya mengajar Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Halo, suara saya terdengar? Oke, jadi pembelajaran di mana? Bapak dengar. Baik. Jadi pembelajaran yang di mana antara yang belajar dan yang membelajarkan itu berada pada waktu yang sama, tetapi tempatnya berbeda satu sama yang lain. Artinya saya memberikan materi di sini, Anda bisa di tempat ini, Anda bisa di tempat ini. Artinya waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Nah, itu terkait dengan sinkron maya. Jadi aktivitas belajar dalam sinkron yang maya ini dapat terjadi melalui teknologi seperti yang sekarang kita buat, konferensi, video konferensi atau audio webinar seperti hari ini kita buat. Jadi di mana tempat waktu yang sama, tempat kita berbeda. Ada yang di ruang 1, ada ruang 2, ruang 3, dan ada yang di rumah juga. Itu yang disebut dengan sinkron yang maya. Sedangkan asinkron mandiri, yaitu ada pembelajaran yang terjadi dalam situasi belajar mandiri secara daring. Jadi peserta atau siswa yang dapat belajar itu kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Artinya bahwa aktivitas belajar dalam asinkron mandiri diantaranya adalah membaca, mendengar. Jadi video-video Anda bisa mendengar, membaca, kemudian mempraktikkan, mensimulasikan, kemudian latihan. Jadi itu semua terkait dengan materi digital, yaitu ada video yang dibagikan oleh misalkan dosen kepada Anda yang mahasiswa untuk menonton, kemudian mendengar, kemudian bisa mensimulasikan dalam proses pembelajaran itu. Sehingga yang sering digunakan kemarin itu Pak Bad untuk mata kuliah inovasi pembelajaran itu, siswa membuat medianya sendiri,
kemudian divideokan, cara membuatnya bagaimana, kemudian diupload ke YouTube, lalu orang lain bisa membaca atau mahasiswa bisa membaca, lalu memberikan tanggapan terhadap itu. Itu yang dimaksud dengan asinkron mandiri ini. Jadi belajar secara mandiri, tergantung kecepatan tangkap dari yang belajar, gitu. Nah, kemudian ada lagi asinkron yang kolaboratif, yaitu pembelajaran yang terjadi dalam situasi kolaborasi, yaitu melibatkan lebih dari 1-2 orang. Tadi saya contohkan bahwa dalam proses pembuatan media pembelajaran itu ada tim. Jadi melakukan kolaborasi. Anda yang membuat apa, yang ini buat apa, kemudian menyampaikannya dalam satu tim itu. Jadi antara peserta belajar dengan peserta belajar lainnya itu sebagai narasumber. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Maka aktivitas dalam asinkron kolaborasi ini diantaranya difasilitasi dengan forum-forum diskusi. Kemudian penugasan, tadi yang tadi saya bilang penugasan, dan lain-lain. Jadi dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, lalu disuruh Anda membuat video, lalu diupload, kemudian dinonton, nah, seperti itu. Kemudian dalam aktivitas pembelajaran blended itu ada sinkron yang tadi saya bilang, sinkron langsung, kemudian sinkron maya, asinkron mandiri, asinkron kolaborasi. Yaitu kalau dalam sinkron langsung itu bisa dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan lain-lain. Kemudian sinkron maya itu aktivitasnya dalam pembelajaran itu merupakan kelas, diantaranya itu ada kelas virtual, kemudian konferensi video, dan sebagainya. Nah, kemudian asinkron mandiri itu membaca, mendengar yang tadi saya sudah sebutkan di atas tadi. Nah, untuk itu dalam mencapai semuanya itu pembelajaran blended itu adalah suatu bentuk sistem pembelajaran yang mengkombinasikan. Di sini saya memberikan warna merah, mengkombinasikan. Artinya tadi saya sampaikan di awal bahwa ada tatap muka dan ada online.